Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atus Sholihah dengan NIM 19081109 akan memaparkan mengenai independensi kebijakan moneter dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998 Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui bagaimana krisis moneter 1998 itu dapat terjadi di Indonesia. Jadi, krisis moneter yang terjadi di Indonesia itu awalnya karena krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis keuangan atau krisis finansial itu dapat terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah kenaikan dan penurunan harga aset dan kredit. Lalu yang kedua adalah peningkatan ketidakpastian yang secara umum disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan besar. Hal ini disampaikan oleh Mishkin dan Ekins dalam bukunya yang berjudul Financial Markets and Institutions. Lalu, krisis finansial Asia ini dipicu oleh negara Thailand yang mengalami kredit macet yang membengkak, sehingga mereka tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya. Nah, ketidakmampuan Thailand dalam membayar utang luar negerinya ini menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada perekonomian negaranya. Hilangnya kepercayaan investor ini menyebabkan premi resiko untuk aset-aset itu meningkat, sehingga tingkat bunga mengalami peningkatan dan juga mata uang berfluktuasi bebas. Selanjutnya adalah teori lingkaran setan. Menkyu dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat teori lingkaran setan dalam terjadinya krisis finansial. Jadi terdapat beberapa tahap dalam teori lingkaran setan. Tahap yang pertama adalah masalah dalam sistem perbankan menghilangkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian. Lalu hilangnya kepercayaan internasional ini meningkatkan premi resiko dan juga tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga yang bersamaan dengan hilangnya kepercayaan internasional menekan harga saham dan juga aset-aset lain. Turunnya harga aset ini mengurangi nilai jaminan yang digunakan untuk pinjaman bank. Nah, berkurangnya nilai jaminan ini meningkatkan tingkat ketidakmampuan untuk membayar utang bank, sehingga ketidakmampuan untuk membayar utang yang lebih besar ini dapat memperburuk masalah dalam sistem perbankan. Nah, tahap selanjutnya ini akan kembali ke tahap pertama dan akan menjadi lingkaran setan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di negara Thailand, pada tanggal 2 Juli 1997, Thailand menghapus kebijakan nilai tukar mata uang tetapnya dan membiarkan mata uang Thailand berfluktuasi bebas di pasar keuangan. Nah, kebijakan tersebut membuat baht terdepresiasi sehingga menyebabkan resiko berantai dan kepanikan besar di Asia. Efeknya, nilai tukar rupiah itu mengalami tekanan jual yang sangat tinggi di pasar keuangan. Bank sentral harus menguras cadangan devisa negaranya untuk menstabilkan mata uang negaranya. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia membuat kebijakan nilai tukar rupiah mengambang bebas dan menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah ini juga berdampak pada sektor perbankan yang melemah. Dalam Mishkin dan Ekins, ketidakpastian terhadap kesehatan sistem perbankan secara umum dapat menentukan baik atau buruknya suatu bank itu berjalan, dan kegagalan satu bank dapat mempercepat kegagalan bank lain. Hal ini disebut dengan efek penularan atau contagion effect. Jika tidak ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, kepanikan bank atau bank panic itu dapat terjadi. Nah, dalam kepanikan ini biasanya masyarakat sebagai deposan menarik simpanan mereka secara bersama-sama dalam jumlah yang sangat besar. Istilah ini tuh dikenal dengan bank run atau rush money, seperti yang terjadi pada gambar ini.
Pelemahan sektor perbankan ini juga berdampak pada sektor real, yaitu di mana kegiatan konsumsi, produksi, perdagangan, dan juga investasi terganggu. Hal ini menyebabkan pelemahan perekonomian Indonesia yang ditunjukkan pada laju pertumbuhan PDB Indonesia ini. Nah, pada tahun 1995, PDB Indonesia mencapai 8,22% dan menurun sangat drastis pada tahun 1998 yang mencapai minus 13,13%. Lalu terkait dengan inflasi di Indonesia, selama periode 1990 sampai 1997, inflasi di Indonesia itu dapat dikatakan masih relatif stabil. Dan karena terdapat krisis ini, inflasi meningkat sangat tajam, yaitu mencapai 77,6% dalam tahun 1998. Lalu selanjutnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus meningkat dan mencapai titik tertinggi pada Juni 1998, yaitu mencapai 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia ini, Bank Indonesia sebagai lembaga independen negara itu membuat kebijakan moneter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam teori ekonomi makro terdapat keterkaitan antara uang, harga, dan juga tingkat bunga. Nah, dalam hal kebijakan moneter ini, penawaran uang dan juga permintaan uang akan menentukan tingkat harga. Perubahan dalam tingkat harga akan menentukan tingkat inflasi, dan tingkat inflasi ini akan mempengaruhi tingkat bunga nominal. Nah, karena tingkat bunga nominal ini merupakan biaya dari memegang uang, maka tingkat bunga nominal ini juga dapat mempengaruhi permintaan uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia membuat 3 kebijakan. Kebijakan pertama yaitu menaikkan suku bunga SBI hingga mencapai 70%. Kebijakan kedua adalah menjaga stabilitas harga, dalam hal ini adalah nilai tukar dan inflasi. Lalu kebijakan ketiga adalah mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Karena itu, sebaiknya kita mengetahui apa itu SBI. Nah, SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia dapat melakukan peningkatan suku bunga SBI yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar yang kemudian akan berdampak pada pengendalian laju inflasi. Jagdish Handa dalam bukunya yang berjudul Monetary Economics menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kisaran target inflasi, bank sentral harus beroperasi pada agregat moneter dan atau suku bunga. Nah, keberhasilan atau kegagalannya ini akan tergantung pada prediktabilitas hubungan antara tingkat inflasi dan juga antar variabel tersebut. Hal ini sejalan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa tingkat bunga merupakan salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Lalu, apakah hubungannya dengan laju inflasi dan jumlah uang beredar? Jadi, ketika bank sentral ingin meredam laju inflasi, maka mereka bisa menaikkan tingkat bunga SBI. Nah, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral ini akan direspon oleh pelaku pasar dan penaram modal untuk meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya, sehingga investasi mengalami peningkatan, dan dengan demikian jumlah uang beredar akan menurun, dan sehingga inflasi akan juga turun karena meningkatnya tingkat investasi. Selanjutnya terkait dengan menjaga stabilitas harga, dalam hal ini adalah nilai tukar dan inflasi. Jadi dalam sasaran penanggulangan krisis ekonomi dalam jangka pendek itu adalah mewujudkan nilai tukar yang stabil dan juga pada tingkat yang wajar dengan menggunakan sistem nilai tukar mengambang yang tetap dipertahankan. Terdapat beberapa jenis dari sistem nilai tukar. Yang pertama adalah kurs tetap.
Jadi dalam kurs tetap ini nilai mata uang diganti dengan emas dan bank sentral dapat melakukan intervensi aktif di pasar falas dengan nilai tukar yang masih bergerak namun dengan bandwidth yang sangat sempit. Lalu jenis yang kedua adalah kurs mengambang terkendali. Dalam kurs ini nilai tukar itu ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi pemerintah dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu. Lalu jenis yang ketiga adalah kurs mengambang bebas. Jadi dalam kurs ini nilai tukar itu diserahkan seluruhnya kepada pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi pada tahun 1997, Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas. Dan sejak Juli di tahun yang sama karena terjadi krisis finansial Asia, menyebabkan rupiah mengalami tekanan dan mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD. Nah, untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui spot exchange rate dan juga forward exchange rate, sehingga nilai tukar rupiah waktu itu sudah cukup stabil untuk sementara waktu. Terkait dengan pengendalian jumlah uang beredar, kita telah mengetahui bahwa jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat harga dan perubahan pada tingkat harga akan mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, pernyataan ini sesuai dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Nah, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, maka tingkat harga juga akan stabil. Dan jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Menurut teori preferensi likuiditas, ketika permintaan uang naik, tingkat bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang juga menjadi lebih tinggi. Jadi kenaikan permintaan uang menggeser kurva LM ke atas yang cenderung meningkatkan tingkat bunga dan mengurangi pendapatan. Teori preferensi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu, kurva LM bergeser ke bawah. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan juga kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga dan menaikkan tingkat pendapatan. Jadi ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, itu artinya masyarakat mempunyai lebih banyak uang yang mereka pegang. Nah, kelebihan dana tersebut akan mereka alokasikan pada kegiatan investasi yang menyebabkan investasi mengalami peningkatan. Nah, dalam hal itu, tingkat bunga lambat laun akan turun dan akan berdampak pada pasar barang dan juga akan berdampak pada peningkatan pengeluaran, produksi, dan juga peningkatan pendapatan. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.